Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi teknik negosiasi yang berkelompok. Next. Yang pertama ada Wina Yusnia dengan NPM 2101010082. Dan yang kedua ada Rizka Hidayatul Azahra dengan NPM 2101010084. Dan ada saya sendiri yaitu Kiri Himalina Nugroho dengan NPM 2101001095. Dan yang terakhir ada Aprilia Devi Indriani dengan NPM 21010109. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, kekuatan dalam negosiasi. Bagaimana sih pentingnya kekuatan dalam bernegosiasi? Dan yang poin kedua, mengenai kelemahan dalam bernegosiasi. Apa saja kekurangan negosiasi dalam keterlibatan pihak ketiga? Dan yang terakhir ada proses-proses bagaimana caranya teknik negosiasi yang baik itu. Yang pertama, pentingnya kekuatan bagi negosiator. Beberapa negosiator mempercayai bahwa kekuatan bernegosiasi dianggap penting karena dapat memberikan manfaat bagi para negosiator yang diperoleh dari pihak lain. Yang pertama, negosiator mempercayai bahwa sedikitnya kekuatan yang dimiliki lebih baik daripada pihak lain, sehingga menggali kekuatan untuk menutup kerugian dan mengimbangi keuntungan. Lalu poin yang kedua mengenai negosiator mempercayai bahwa kekuatan lebih banyak dibanding pihak lain itu diperlukan untuk mendapatkan dan memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri dalam negosiasi berikutnya. Lalu yang selanjutnya sumber kekuatan dilihat dari bagaimana orang menggunakan kekuatan tersebut. Dalam seminar tentang kekuatan, French dan Raven tahun 59 mengidentifikasi 5 jenis faktor. Yang pertama, kekuatan berbasis pengalaman, berbasis hadiah, berbasis pemaksaan, berbasis keabsahan, dan berbasis penunjukan. Kekuatan berbasis pengalaman ini berasal dari keunikan informasi lebih mengenai sebuah subjek. Lalu kekuatan berbasis hadiah ini berasal dari kemampuan memberikan hadiah terhadap apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, kekuatan berbasis pemaksaan. Ini bersumber dari kemampuan menghukum pihak lain untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, kekuatan berbasis keabsahan. Di sini bersumber dari pemegang kekuasaan dalam sebuah kantor atau semacam lembaga formal dan menggunakan kekuasaan yang berkaitan dengan kantor tersebut. Contohnya ada wakil presiden atau direktur. Yang terakhir yaitu kekuatan berbasis penunjukan. Berasal dari tanggapan atau rasa kagum terhadap satu perintah karena alasan perlakuan personal, integritas, gaya interpersonal, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Yang selanjutnya ada sumber kekuatan utama informasi. Yang pertama ada informasi. Informasi adalah akumulasi dan presentasi data yang dimaksud untuk mengubah pandangan pihak lain pada sebuah negosiator. Informasi ini biasanya digunakan oleh negosiator untuk untuk menentang posisi pihak lain atau keinginan untuk merusak keefektifan pendapat yang dilontarkan oleh pihak lain. Kemudian keahlian, akumulasi informasi yang diakui atau menguasai serangkaian informasi dalam sebuah isu atau masalah khusus. Kekuasaan yang berbasis keahlian ini dapat menjadi positif atau berdampak negatif. Kemudian ada kekuatan berbasis perbedaan personal dan individual. Yang pertama ada orientasi personal.
Setiap individu memiliki orientasi psikolog yang berbeda terhadap situasi sosialnya yang mengharuskan adanya perilaku dan tanggapan terhadap situasi tersebut. Kemudian yang kedua ada orientasi kognitif. Setiap perbedaan individu terletak pada tiga bentuk bingkai ideologi. Yang pertama, bentuk kesatuan, ditandai dengan kepercayaan bahwa masyarakat terintegrasi secara keseluruhan dan minat setiap individu dan kelompok merupakan sebuah kesatuan. Kemudian bentuk yang radikal, ditandai oleh kepercayaan bahwa masyarakat berada dalam perselisihan sosial politik. Dan yang ketiga ada bentuk pluralis, ditandai dengan kepercayaan bahwa kekuatan didistribusikan secara relatif sama di seluruh kelompok yang berbeda. Kemudian yang ketiga, orientasi motivasional. Orientasi yang berfokus pada perbedaan motivasi individu yang terletak pada kebutuhan dan elemen-elemen energi dari kepribadian dibandingkan pada ideologi. Contohnya yaitu kepribadian otoriter sebagai sebuah individu yang berkebutuhan tinggi untuk mendominasi pihak lain pada waktu yang sama. Orientasi motivasional ini seperti memainkan sebuah situasi kekuatan berlebih dan situasi kurangnya kekuatan tergantung pada pihak lain. Kemudian yang keempat ada watak dan kemampuan, yaitu sebuah orientasi terhadap kekuatan yang dilatar belakangi watak individual untuk bersikap kerjasama atau bersaing. Watak dan kemampuan persaingan membutuhkan pendekatan kekuatan berlebih dan menganggap orang-orang dengan watak ini mempertahankan kemampuan seperti menyokong energi dan stamina, mempertahankan fokus, dan memiliki keahlian tinggi, kepercayaan diri yang kuat, dan toleransi yang tinggi terhadap konflik. Kemudian orientasi yang terakhir ada orientasi moral. Orientasi filosofi dalam menggunakan kekuatan. Bagaimana perbedaan orientasi moral ini dapat mempengaruhi penggunaan negosiasi yang beretiket dan negosiasi yang tidak beretiket. Kemudian kekuatan berdasarkan posisi dalam organisasi. Yang pertama, kekuatan yang sah. Kekuatan yang sah merupakan kekuatan yang berasal dari kedudukan sebuah pekerjaan, kantor, atau posisi istimewa dalam hierarki organisasi, di mana kekuatan ini terletak pada pangkat, pekerjaan, dan tanggung jawab pada pekerjaan tersebut, dan keabsahan dari pemegang jabatan terletak pada pangkat dan pekerjaan yang terdapat dalam konteks organisasi. Kemudian kekuatan yang sah adalah dasar dari struktur organisasi sosial. Kemudian yang kedua ada pengendalian sumber. Orang-orang yang berada di posisi memiliki kewenangan untuk mengendalikan orang-orang dapat melakukan apa yang mereka mau atau menahan yang tidak mau mereka lakukan atas perintah mereka. Nah, dari pengendalian sumber ini terdapat sumber-sumber penting, yaitu seperti uang, persediaan, waktu, perlengkapan, perawatan penting atau pemeliharaan, dan dukungan interpersonal. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan berdasarkan hubungan. Saling ketergantungan tujuan bagaimana berbagai pihak ini memandang tujuan mereka. Kemudian menilai atau mengendalikan semua informasi
Sumber menyediakan pergerakan atau menilai bersumber dari lokasi di mana pergerakan itu terjadi dalam sebuah jaringan. Kemudian ada kekuatan kontekstual. Kekuatan ini bersumber dan konteks negosiasi terjadi. Sumber umum dari kekuasaan kontekstual diantaranya yaitu ketersediaan batna, kebudayaan organisasi dan nasional, ketersediaan agen-agen, lembaga, dan pelanggan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hasil dari negosiasi tersebut. Kemudian, negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga dalam negosiasi ini dapat memberikan dan memperkuat stabilitas, rasa saling menghormati, dan momentum yang dibutuhkan para negosiator menuju permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga dapat memperlambat dan membuat negosiator keluar dari jalur negosiasi. Namun, keterlibatan pihak ketiga ini juga menunjukkan bahwa proses negosiasi itu tersedat atau tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Wina. Nah, dari negosiator pihak ketiga itu ada beberapa keuntungan keterlibatan pihak ketiga dalam negosiasi. Yang pertama ada menciptakan ruang untuk bernafas atau periode untuk mendinginkan situasi. Yang kedua, membangun kembali atau meningkatkan komunikasi. Ketiga, mengembalikan fokus pada persoalan-persoalan yang substansial. Keempat, mengobati atau memperbaiki hubungan yang tegang. Kelima, menetapkan batas waktu atau mengembalikan kembali negosiasi pada batas waktu yang telah ditetapkan. Keenam, menyelamatkan biaya permanen atau sunk costs. Yang ketujuh, meningkatkan tingkat kepuasan dan komitmen negosiator terhadap proses dan hasil penyelesaian konflik. Next. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan keterbatasan. Nah, keterlibatan pihak ketiga dalam negosiasi ini juga memiliki kekurangan sama kelebihannya, yaitu keterlibatan pihak ketiga itu menandakan bahwa proses negosiasi itu tersedat, jadi membutuhkan pihak ketiga. Yang kedua, adanya campur tangan pihak ketiga itu menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan itu gagal membangun hubungan atau menjaga rasa saling bergantung yang positif. Hal ini terjadi karena pihak-pihak itu beralih ke arbitrase karena pihak-pihak tersebut kehilangan kendali dalam menentukan seperti apa hasil negosiasinya kelak. Sehingga arbitrase itu dianggap sebagai hasil kesepakatan negosiator untuk tidak sepakat dan kemauan untuk menyerahkan kendali atas penentu hasil perselisihan mereka kepada pihak ketiga. Nah, kapan sih waktu yang tepat bagi pihak ketiga itu bisa terlibat. Nah, pihak ketiga terlibat dalam negosiasi itu ketika kedua belah pihak itu merasa tidak dapat menyelesaikan perselisihannya sendiri. Adanya intervensi dari pihak ketiga dapat diterima jika disetujui kedua belah pihak atau dipaksa oleh pihak yang berwenang. Keputusan untuk melibatkan pihak ketiga itu harus didasarkan pada kegagalan mencapai kesepakatan yang dapat berdampak besar bagi organisasi atau individu yang terlibat. Nah, selanjutnya ada praktik-praktik terbaik dalam negosiasi. Yang pertama, kita melakukan persiapan. Yang kedua, mendiagnosis struktur negosiasi fundamental. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencari batna, alternatif penyelesaian. Yang keempat, memiliki kemauan untuk meninggalkan negosiasi. Yang kelima, menguasai paradoks negosiasi utama. Keenam, mengingat hal-hal yang tidak berwujud. 7. Mengelola koalisi secara aktif. 9. Rasionalitas dan keadilan bersifat relatif. Dan yang 10. Terus belajar dari. Next.
Nah, yang pertama itu lakukan persiapan. Ada 3 poin penting. Yang pertama ada memahami tujuan dan kepentingan sendiri, yang meliputi kesiapan memahami komunikasi pihak lain agar menemukan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak atau mendapatkan solusi antara kedua belah pihak. Yang kedua, menentukan aspirasi bagi hasil-hasil negosiasi yang tinggi yang dapat dicapai. Negosiator yang menetapkan tujuan terlalu rendah hampir pasti akan mencapai kesepakatan yang tidak optimal. Sementara negosiator yang menetapkan tujuan terlalu tinggi akan mengalami kebuntuan dan mengakhiri negosiasi dalam rasa frustasi. Jadi, tengah-tengah saja dalam menentukan aspirasi. Yang ketiga, mengenali dan mempersiapkan efek-efek konteks negosiasi yang lebih luas, seperti adanya hubungan yang ada, keberadaan audiensi, peluang untuk membentuk koalisi, dan negosiasi di dalam atau antar tim satu sama lain. Next. Yang kedua, mendiagnosis struktur negosiasi fundamental. Nah, menggunakan taktik dan strategi yang tidak sesuai itu akan memberikan hasil-hasil negosiasi yang tidak optimal, seperti taktik distribusi dalam situasi integratif dan taktik integratif dalam situasi distributif. Nah, 2 poin di atas itu merupakan hasil negosiasi yang tidak optimal. Jadi, perlu berhati-hati saat melakukan transisi antara fase-fase ini dalam negosiasi yang lebih luas, karena salah langkah dalam berbagai transisi ini dapat membingungkan pihak lain dan menimbulkan imbase. Next. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga itu adalah mengidentifikasi dan mencari batna. Nah, salah satu sumber kekuatan yang paling penting dalam negosiasi adalah alternatif yang tersedia bagi seorang negosiator jika kesepakatannya itu tidak tercapai. Negosiator tanpa batna yang kuat akan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang baik karena pihak lain akan mencoba untuk mendorong mereka secara agresif. Dan oleh karena itu, mereka akan terpaksa menerima kesepakatan yang kemudian dirasa mengecewakan. Nah, negosiator juga perlu mewaspadai batna negosiator lain dan membandingkan batna tersebut dengan apa yang akan Anda tawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia. Baik, selanjutnya yaitu memiliki kemauan untuk meninggalkan negosiasi, di mana tujuan sebagian besar negosiasi adalah mencapai hasil yang bernilai pada dasarnya, bukan untuk mencapai kesepakatan. Negosiator andai tahu akan hal ini dan mau meninggalkan negosiasi ketika tidak terdapat kesepakatan yang lebih baik atau ketika proses negosiasi sangat ofensif, sehingga kesepakatan tersebut tidak layak untuk diupayakan. Lalu, negosiator perlu tahu kapan menghentikan negosiasi, bahkan jika batna tidak ideal dalam tim, penting ada anggota yang memantau batas pengunduran diri dan menghentikan negosiasi jika kesepakatan mendekati batas tersebut. Next. Selanjutnya, menguasai paradok negosiasi utama, di mana mengklaim nilai versus menciptakan nilai. Semua negosiasi memiliki tahap klaim nilai, di mana pihak-pihak yang terlibat memutuskan siapa yang mendapatkan berapa bagian. Namun banyak negosiasi yang juga memiliki tahap penciptaan nilai, di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama mengembangkan sumber-sumber daya dalam negosiasi. Selanjutnya ada mempertahankan prinsip versus fleksibel terhadap aliran. Negosiasi yang efektif memerlukan pemikiran dan pemahaman fleksibel bahwa penilaian terhadap satu situasi mungkin perlu disesuaikan ketika muncul informasi baru. Mencapai setiap kesepakatan mungkin akan memerlukan konsensi yang dibuat oleh kedua belah pihak. Lalu, di sisi lain, prinsip inti bukanlah satu hal yang dapat diubah dengan mudah ketika melakukan negosiasi.
Next. Lanjutan nomor 5, menguasai paradok negosiasi utama. Selanjutnya ada mempertahankan strategi versus mengejar pilihan baru yang bersifat opportunities. Dalam negosiasi sering muncul dilema, tetapi pada strategi atau mengejar peluang baru. Tantangannya adalah membedakan peluang nyata dari resiko tersembunyi, persiapan yang matang, dan intuisi kuat membantu kita menilai situasi, sementara fleksibilitas memungkinkan kita memanfaatkan peluang tanpa mengabaikan risiko. Keseimbangan ini adalah kunci sukses dalam negosiasi. Lalu ada jujur dan terbuka versus tertutup dan tidak transparan. Dalam negosiasi, kita perlu memutuskan seberapa banyak informasi yang perlu diberikan. Jika terlalu terbuka, itu juga akan berisiko dimanfaatkan meningkat. Jika terlalu tertutup, itu juga akan membuat reputasi rusak dan negosiasi menjadi sulit. Kuncinya adalah menyesuaikan informasi dengan situasi, membangun kepercayaan secara bertahap, namun tetap merahasiakan hal-hal yang krusial seperti batas minimum kesepakatan. Lalu ada kepercayaan versus ketidakpercayaan. Solusinya adalah membangun kepercayaan secara bertahap dengan kejujuran dan berbagi informasi sambil terus memantau situasi. Ingat, setiap orang punya pendekatan berbeda terhadap kepercayaan, jadi kita perlu fleksibel menyesuaikan diri. Selanjutnya, yang keenam ada mengingat hal-hal yang tidak berwujud. Faktor tidak berwujud dalam negosiasi, yaitu pertama faktor psikologis, misal ingin terlihat kuat, menghindari kerugian dapat mempengaruhi perilaku. Lalu mengidentifikasi faktor tidak berwujud, di mana ada perhatian perubahan perilaku pihak lain, ajukan pertanyaan dengan halus dan informal, gunakan pengamat dan membaca emosi dan perilaku nonverbal. Lalu waspada terhadap diri sendiri, di mana perlu mengenali pengaruh emosi atau ego terhadap tindakan. Yang ketujuh, mengelola koalisi secara aktif, yaitu ada 3 jenis koalisi, di mana yang pertama melawan Anda, mendukung Anda, yang ketiga bebas netral dan bisa mendukung atau melawan. Koalisi memainkan peran penting dalam negosiasi, jadi perlu memahami 3 jenis koalisi tersebut untuk mendukung, melawan, dan netral. Strateginya adalah pemanfaatan koalisi pendukung, menjaga koalisi netral tidak berpihak pada lawan dan menghadapi koalisi lawan dengan menciptakan ketidakstabilan. Selain itu, perlu komunikasi yang baik dalam koalisi sangat penting untuk memastikan keberhasilan negosiasi dan implementasinya. Yang kesembilan, nikmati dan lindungi reputasi. Penting reputasi sulit dibangun, mudah rusak dan sudah diperbaiki. Lalu pada dampak reputasi, jika positif, jujur, adil, dan konsisten. Yang negatif, suka ingkar janji, tidak jujur, atau curang. Lalu bisa membangun reputasi dengan bertindak konsisten untuk menciptakan ekspektasi yang jelas, meminta umpan balik untuk memperkuat kredibilitas. Dalam negosiasi itu kita sering juga memandang keadilan dari sudut pandang pribadi. Untuk mengelola ini penting untuk mempertanyakan persepsi kita menggunakan tolak ukur eksternal. Next. Selanjutnya ada ingat bahwa rasional dan keadilan bersifat relatif. Mengelola persepsi dan keadilan dalam negosiasi, orang cenderung mendefinisikan keadilan yang menguntungkan diri sendiri. Yang ke-10, terus belajar dari pengalaman Anda. Belajar dan meningkatkan keahlian negosiasi, proses 3 langkah, yaitu rencanakan waktu refleksi pribadi setelah negosiasi, belajar dari pelatih atau mentor secara berkala, lalu tulis buku harian pribadi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, lalu perlu melakukan analisis penting untuk terus mengasah kemampuan negosiasi. Negosiasi adalah keterampilan yang berkembang seiring waktu, maka dari itu negosiator perlu melakukan refleksi pribadi setelah setiap negosiasi, belajar dari pelatih atau mentor, dan mencatat pengalaman mereka untuk memperbaiki kekurangan.
Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.